Gadis bernama KT ini tengah membidik ketika ia tiba-tiba merasa sakit. Dan rasa sakitnya begitu kuat hingga ia tak sengaja menarik pelatuk. Misi pun gagal. Akhirnya atasan KT, Farik, memerintahkannya untuk mundur. Namun KT tidak mau gagal. Yah, ia adalah wanita yang keras kepala. Dan seperti hantu di malam hari. Jadi, ia segera menyerang lagi. Dan dalam satu gerakan, ia berhasil mencegat kendaraan musuh. Namun rasa sakit itu kembali. Mau tak mau, KT harus membatalkan misi. Yah, KT adalah seorang pembunuh profesional. Ia telah terlatih sejak kecil. Dan ia tidak pernah gagal dalam misinya. Kini diperlihatkan, jalanan dipenuhi preman. Namun KT berjalan santai. Lalu menyerang seorang pria dalam satu gerakan. Dan mengambil mobil si pria. Namun saat memutar kunci, KT sedikit kaget. Dekorasi mobil itu tampak terlalu mencolok. Namun musuh sudah mengejar KT. Jadi KT segera tancap gas dan melaju di jalanan kota Osaka. Namun lambat laun, mobil polisi menyusul. KT pun menambah kecepatan. Ia mengemudi seperti dikejar iblis. Namun tiba-tiba, rasa sakitnya menyerang lagi. Dan reaksinya sangat cepat. KT pun semakin kesakitan. Dan mobilnya pun oleng. Pada akhirnya, saat KT sadar, ia telah mendapati dirinya ada di rumah sakit. Lalu sang dokter bertanya, apakah KT telah terkena bahan radioaktif? KT tentu saja menjawab tidak. Namun sang dokter memberitahu bahwa KT telah terkena radiasi yang menyebabkan degradasi sel tubuhnya. Yah, KT terkena racun radiasi akut yang dari hasil pemeriksaan. Radiasi itu disebabkan karena KT mengonsumsi polonium-204. KT langsung teringat pertemuannya dengan seorang pria semalam. Ia minum anggur bersama pria itu. Lalu KT bertanya, katanya, berapa banyak waktuku yang tersisa? Jawaban dokter pun sontak membuatnya lemas. Katanya, sehari, mungkin kurang. Lalu sang dokter mencoba menghiburnya. Namun KT sangat marah. Akhirnya, setelah dokter itu pergi, KT merenung sejenak. Ia pikir ia masih punya waktu untuk balas dendam. Jadi ia segera menyamar. Lalu bergegas pergi dari rumah sakit. Dan mengambil pistol polisi. Lalu ia mengancam sang dokter untuk memberinya 5 suntikan adrenalin. Karena ia tahu bahwa ia akan lemah. Dan tidak punya kekuatan lagi. Lalu KT mencoba mengingat alamat pria bernama Steven itu. Dan tepat setelah tiba di sana, KT bergegas masuk. Dan menghajar Steven dalam satu gerakan. Katanya, mengapa kau meracuniku? Steven pun ketakutan. Namun, KT mengancamnya. Ia mengarahkan pistol ke pacar Steven. Lalu Steven mengatakan nama Sato. KT akhirnya mengerti. Jadi ia mencoba tenang dan menjatuhkan pistolnya. Namun tiba-tiba, ada darah keluar dari hidungnya. Yah, radiasi itu semakin mengikis daya tahan tubuhnya. Dan di dadanya, sudah mulai menampakkan bercak merah. Lalu pacar Steven memberinya pakaian. Dan bertanya, jika ia bisa membantu KT lagi. KT lalu meminta air lemon. Karena itu adalah minuman kesukaannya. Namun yang ia dapat hanyalah permintaan maaf. Jadi, KT segera pergi dan menemui Farik. Ialah pelatihnya sejak kecil. Dan begitu mengetahui bahwa KT telah diracuni, Farik sangat khawatir. Lalu mereka berdiskusi. Dan akhirnya mendapat petunjuk. Sepertinya Sato ingin balas dendam pada KT. Jadi akhirnya, KT pergi ke supermarket, mencari senter dan kain pembersih, dan membuat peredam. Kemudian ia menyusup ke sebuah restoran. Lalu saat Sato dan orang-orangnya sedang makan, KT menerobos masuk, dan tanpa mengucap sepatah kata pun, ia menembak salah satu dari mereka. Lalu setelah mengkonfirmasi identitas Sato, KT pun menanyainya. Katanya, apa kau yang meracuniku? Namun Sato ragu-ragu. Jadi KT menembak rekan Sato lagi. Sato pun ketakutan. Lalu KT bertanya lagi. Akhirnya Sato mengungkapkan soal atasannya, Kijima. Namun ia tidak mau mengatakan lokasi Kijima. Jadi KT langsung menembaknya. Namun tepat setelah itu, anak buah Sato yang lain bergegas masuk. KT pun langsung mengancam pimpinan mereka. Akhirnya, mereka semua melepaskan senjata. Lalu KT bertanya untuk terakhir kalinya. Aku mohon, aku tidak tahu. Akhirnya para pria itu segera mengambil senjata dan menyerang KT. Namun mereka bukanlah tandingan KT. Jadi dalam sekejap, KT dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Yah, KT telah terlatih sejak kecil, dapat menyerang lawan.
Dengan akurat, ia menendang mereka, lalu beralih lagi, dengan memukul mereka, lalu menusuk mereka, mengayunkan pistol, dan menyerang lagi. Setelah itu, KT membuka pintu, dan membenahi pistolnya. Lalu, seorang pria gemuk yang melihat itu, sontak menjatuhkan senjata karena ketakutan. Aku tahu Ani. Jadi, KT mengikuti petunjuk ke sebuah klub malam. Dan di keramaian, ia langsung mengenali Ani, keponakan Kijima. Karena ia sebelumnya telah melihat Ani di operasi Osaka. KT lalu segera meraih alat pacu jantung, dan menjatuhkan 2 pengawal. Lalu membawa Ani keluar. Namun Ani langsung kabur. Berhenti atau aku akan... Sial. Ani terus berlari. Namun KT segera melepaskan tembakan peringatan. Jadi Ani pun berhenti. Sayangnya, Ani tidak memiliki informasi soal Kijima. Dan satu-satunya orang yang bisa menghubungi Kijima adalah Renji, penasehat Kijima. Jadi, Ani segera meneleponnya dan mengatakan bahwa ia diculik. Mendengar itu, KT segera meraih telepon dan meminta 1 jam untuk menemui Renji. Kalau tidak, Ani akan mati. Namun sementara keduanya menunggu, hidung KT mimisan lagi. Ani pun menjadi jijik sampai KT menodongkan pistolnya. Dan Ani pun menjadi tenang. Namun, tubuh KT ternyata sudah berdarah. Jadi ia dan Ani segera ke toko untuk membeli P3K. Dan KT bertanya pada si penjual. Katanya, apakah kau punya air lemon? Namun KT hanya mendapat kecewa. Selanjutnya, ia membawa Ani ke toilet. Kini, jumlah radiasi yang sangat besar telah menyebabkan gigi KT rontok. Dan saat melepas baju, peradangan di kulitnya sudah meluas. Ada juga pendarahan subkutan di punggungnya. Jadi, KT segera membalut perutnya, lalu mengambil gunting, dan memotong rambutnya sendiri. Lalu ia menahan Ani di toilet, dan membungkus tangan dan kakinya dengan selotip. Kemudian menyumpal mulutnya, lalu segera pergi, seorang diri. Yah, KT telah keracunan polonium 204, dan radiasinya begitu hebat. Kini, ia hanya punya beberapa jam untuk hidup. Kulitnya telah meradang, dan giginya rontok. Jadi, untuk balas dendam, ia segera pergi menemui Renji sendirian. Namun Renji tidak segera muncul sesuai janji. Sebagai gantinya, ia justru mengirim orang suruhan yang tiba-tiba menarik senjata. Namun KT selangkah lebih maju. Ia langsung mencekik si pemimpin, lalu berbalik dan menembak 3 kali. Namun ada musuh di atas. KT pun segera menembaknya. Melihat itu, si pemimpin segera kabur. Namun KT langsung berguling dan melompat ke toko. Anak buah Renji pun melepaskan rentetan tembakan. Dan KT hanya bisa meringkuk di bawah meja. Hingga suasana akhirnya sunyi. Dan seorang pria segera memeriksa. Tapi kakinya tertembak. Lalu KT menengadah dan melepas tembakan lagi. Kemudian ia melompat keluar. Dan meraih seorang pria sebagai penahan. Namun tepat saat ia selesai mengganti peluru, seseorang keluar di sampingnya dan menjatuhkan pistolnya. KT pun segera menjambak rambut pria itu, lalu mendorongnya ke panggangan. Namun saat hendak mengambil pistolnya lagi, ia didorong oleh orang lain. KT pun tidak punya pilihan selain harus segera kabur. Lalu ia masuk ke sebuah ruangan yang ternyata adalah tempat pemandian pria. Namun di sana, seseorang mencoba menembaknya. Hanya saja, ia kehabisan peluru. Jadi KT menatap pria itu dan perlahan mengangkat pistolnya. Orang-orang yang melihat pria itu jatuh pingsan. Akhirnya tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, Ani yang masih diikat segera membebaskan dirinya dari ikatannya dan keluar melihat anak buah pamannya. Ani pun segera bercerita bahwa ia telah diculik dan diikat di toilet. Namun tak lama, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Yah, para pria itu perlahan mengangkat pistol. Ani pun hanya bisa memohon belas kasihan. Namun seorang pria tiba-tiba ditembak, disusul dengan pria lainnya. KT lalu menembak secara membabi buta. Ia sangat marah. Namun tiba-tiba, terdengar suara sirine polisi. KT pun bergegas kabur. Lalu Ani mengikutinya. Ia masih bingung mengapa ia hampir dibunuh. Dan ia melihat bahwa KT adalah orang yang baik. Jadi ia ingin ikut bersama KT. Tapi kata KT, Ani tak berguna lagi baginya. Hingga akhirnya, Ani berteriak. Dan hal itu mengingatkan KT pada siapa ia dahulu. Lalu rasa sakitnya kambuh lagi. Ani pun bergegas mengambil suntikan untuk KT. Setelah disuntik, kondisi KT membaik. Ani lalu menatap KT penuh harap.
Sekali lagi ia berkata bahwa ia ingin ikut Kate. Kate pun mengiyakannya. Ani sangat gembira. Selanjutnya, ia memberi Kate pakaian lucu. Lalu mereka mendatangi lemari penjual makanan. Di situ, Kate akhirnya bisa membeli air lemon. Selanjutnya mereka berbincang. Dari situ, mereka memutuskan untuk mendatangi teman Renji, Jojima. Lalu Ani masuk melalui pintu depan dan menarik perhatian satpam, disusul oleh kemunculan Kate yang langsung mengancam Jojima. Namun ternyata, Jojima menolak mengungkapkan semuanya. Dan tiba-tiba, Ani memainkan musik secara tidak sengaja. Hal itu pun mengalihkan perhatian Kate. Jadi Jojima bergegas maju dan menyerang Kate. Kate pun dibanting kebar oleh pria itu dan pistolnya terlempar. Lalu Jojima membanting Kate ke samping dan Jojima merapikan rambutnya. Ani pun segera bergerak, namun ia sangat kaku menggunakan pistol. Dan Kate mencoba menebaskan pisau, namun ia segera diblokir. Lalu Jojima menabrakkannya ke kulkas, menangkapnya lagi, dan membantingnya. Di saat yang sama, Ani telah selesai memuat klip pistol. Namun Jojima langsung menikam Kate. Untungnya, Kate bisa menghindar. Namun pisau itu sedikit menembus wajahnya. Lalu Kate mundur dan menjatuhkan Jojima dan bangun perlahan. Kemudian Kate mengambil gelas sampahnya dan menghancurkannya. Jojima pun makin liar. Ia memblokir serangan, namun Kate terus menyerang. Ia mendorong Jojima, lalu menikamnya. Namun Jojima langsung mendorong Kate dan menikamnya dengan gunting. Kate pun segera menyerang balik, namun Jojima langsung menendangnya. Lalu dengan marah melepas jaketnya dan menangkap Kate, lalu membantingnya dan mencoba membunuhnya. Ia mengabaikan peringatan Ani dan terus menyerang Kate. Lalu ia meraih pakaiannya dan mencekik leher Kate. Akhirnya dalam kepanikan, Ani menutup mata dan melepas tembakan. Kate pun ambruk. Lalu Jojima segera mendekati Ani dan menjatuhkannya dalam satu gerakan. Saat ia melihat Kate bangun, ia segera menendangnya. Lalu ia segera mengambil pistol dan menceramahi Kate, hingga akhirnya berhasil dijatuhkan oleh Ani dari belakang. Setelah mengalahkan Jojima, Kate mengambil daging mentah dari kulkas untuk mengompres wajahnya. Lalu secara tidak sengaja, ia menemukan kompartemen kulkas. Dan begitu dibuka, ada segalanya di sana. Ani juga berhasil menemukan lokasi Renji dari ponsel Jojima. Lalu, di jalan yang sepi, Ani melangkah keluar dan menghentikan mobil yang ditumpangi Renji. Melihat orang di dalam mobil, Ani lalu mengangkat tangannya. Renji pun tampak kebingungan. Yah, Ani berjalan ke tengah jalan untuk menghadapi Renji. Ia mengangkat tangannya dan beraksi. Lalu Ani dengan tenang meniup jarinya dan Kate di belakangnya menembaki mobil Renji itu. Renji pun terpaksa menundukkan kepala, lalu keluar dari mobil dengan susah payah. Kemudian, Kate menutup pintu mobil dan mengancam Renji. Menghadapi pertanyaannya, Renji masih bisa berbohong, lalu berkata pada Ani bahwa mereka adalah keluarga dan ia tidak mungkin menyakiti keluarga sendiri. Mendengar itu, Ani menjadi marah. Katanya, "Keluarga, kau bahkan membunuh ayahku, dan kau ingin membunuhku." Renji lalu meminta maaf dan akhirnya membeberkan soal Kijima. Katanya, Kijima menginginkan kekuasaan ayah Ani, jadi ia bertindak sangat jauh. Ani pun akhirnya mengerti, dan ia ingat di mana Kijima kemungkinan berada. Kate lalu menelepon Farid dan berkata bahwa ia siap menyelesaikan misi. Jadi ia meminta backup selama operasi. Namun saat itu, Kate sudah sangat lemah. Jadi, Kate dan Ani segera naik mobil ke sebuah rumah tua. Rumah itu adalah rumah leluhur keluarga. Jadi hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Ani lalu ingin masuk bersama Kate dan menyaksikan pembunuh ayahnya mati. Tapi Kate menolaknya. Akhirnya, Ani hanya bisa duduk di depan rumah dan diam menunggu. Di sisi lain, Kate yang sempoyongan akhirnya menyuntikkan injeksi terakhirnya untuk memulihkan kekuatannya. Selanjutnya, ia berjalan masuk perlahan. Namun, Kijima seakan telah mengetahui bahwa Kate akan datang. Jadi ia menceritakan sebuah kisah kepada Kate tentang keluarga. Dalam percakapan itu, Kate perlahan menemukan kebenaran. Jadi, orang dibalik semua peristiwa ini ternyata adalah Renji dan Farid. Mereka sengaja memintanya membunuh ayah Ani dan membunuhnya melalui racun. Itu semua direncanakan Renji untuk merebut kekuasaan Kijima
Dan Farid sendiri adalah kaki tangan Renji. Melihat foto-foto di depannya, Kate pun meneteskan air mata. Yah, Kijima dan Kate senasib. Keduanya telah dikhianati oleh orang terdekat mereka. Kate pun sangat kesal. Di saat yang sama, sebuah mobil berhenti di depan Ani. Lalu keluarlah Farid. Ia bertukar basa-basi dan salam. Lalu perlahan-lahan memberitahu Ani kebenaran yang terjadi. Jadi, orang yang telah membunuh ayahnya adalah Kate. Dan pada saat itu, ada suara tembakan di dalam ruangan. Kate lalu terhuyung-huyung. Namun Ani sudah terlampau kesal dan mengeluh tentang penipuan Kate. Kate mencoba menjelaskan, namun Ani langsung menembaknya.